Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai penjumlahan bilangan bulat. Bisa dilihat ya materinya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat untuk penjumlahan bilangan bulat nanti ada dua materi yang menjadi garis besarnya. Yang pertama adalah penjumlahan yang menggunakan garis bilangan. Untuk penjumlahan menggunakan garis bilangan, kalian perlu ketahui di sini ada aturannya, ya. Aturannya ya untuk menjumlahkan menggunakan garis bilangan yang pertama adalah bilangan bulat positif ditunjukkan dengan anak panah ke kanan, ya. Sedangkan bilangan bulat negatif ditunjukkan dengan anak panah ke kiri, ya. Ini aturan pertama. Aturan yang kedua, bilangan pertama ditunjukkan dengan anak panah pertama dimulai dari 0. Jadi untuk bilangan yang pertama itu anak panahnya itu harus dimulai dari titik 0. Ya. Kemudian yang ketiga, bilangan yang kedua. Jadi kalau nanti penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan 2, untuk bilangan kedua itu ditandai atau ditunjukkan dengan anak panah dimulai dari ujung anak panah pertama. Ya. Kalian harus pahami ini ya. Kemudian yang keempat, ujung panah terakhir menunjukkan hasil penjumlahan. Jadi ada 4 poin ini yang menjadi kata kunci. Ini juga bisa kalian baca di LKS halaman 7. Ya. Ini contoh penjumlahan bilangan antara bilangan positif dengan bilangan bulat positif. Jadi penjumlahan antara bilangan positif dengan bilangan positif. Ya. Sebenarnya kalau penjumlahan bilangan positif dengan positif itu tidak ada kendala, ya. Sebenarnya tinggal menjumlahkan begitu saja. Ya. Tapi untuk penjumlahan dengan garis bilangan perlu kalian ketahui cara membuatnya. Contoh misalnya penjumlahan bilangan 4 ditambah 3. Ya. Tadi aturannya adalah bilangan pertama dimulai dari titik 0. Ya. Nah, ini ya. Ini untuk bilangan pertama yang angka 4, ya. Berarti dari titik 0 karena ini positif arahnya ke kanan. Ya. Perlu dipahami. Kemudian yang angka 3 bilangan yang kedua itu nilainya positif atau negatif? Halo? Angka 3 ini termasuk bilangan positif atau negatif? Positif ya. Ya, karena sama-sama positif, maka cara penulisannya ini tadi yang bilangan pertama, ini bilangan kedua, ya. Bilangan kedua
ujung atau mulainya itu dimulai dari ujung dari bilangan pertama, ya, meneruskan, ya, karena arahnya sama, tinggal meneruskan, ya, berarti 4, kemudian dilanjutkan garis kedua, melangkah 3, ya, 3 langkah. Hasilnya berapa? Hasilnya ini garis yang ketiga, ya. Panjang dari titik 0 sampai angka 7 itulah yang menjadi hasil akhir. Ya. Inilah cara penjumlahan dengan menggunakan garis untuk bilangan positif dengan bilangan positif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Nah, ini jadi hasilnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya. Sekarang untuk poin yang kedua, penjumlahan antara bilangan negatif dengan bilangan bulat negatif. Ya. Sama-sama negatif ya. Nah, tadi kita harus pahami kalau bilangan negatif arahnya ke kiri. Ya. Contoh misalnya negatif 5 ditambah dengan negatif 5. Nah, karena ini negatif, maka arahnya ke kiri. Ya, bilangan pertama negatif 5, berarti harus dimulai dari titik 0 menuju ke negatif 5. Ya. Kemudian ditambah berarti meneruskan, ya. Jadi nanti mulainya itu titik mulainya dimulai dari negatif 5. Ya, ini untuk bilangan yang kedua, negatif 3. Hasilnya berapa? Nah, negatif 8. Hasilnya adalah panjang dari titik 0 menuju ke ujung dari arah panah yang terakhir. Ya. Hasilnya adalah negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Mudah ya, ini ya. Untuk kalau sama-sama bilangan negatifnya itu sebenarnya mudah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Nah, ini yang Pak Guru akan jelaskan. Ini tadi baru positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, sekarang yang ketiga. Bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, penjumlahan positif dengan negatif. Contoh, misalnya bilangan 4 ditambah negatif 6. Ya. 4 ini positif. Berarti arahnya ke kanan. Ya. Negatif 6 ini nilainya negatif, maka nanti arahnya ke kiri. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya. Sekarang kita mulai dari angka 4, penulisan angka 4. Nah, karena nilainya positif, maka arahnya ke kanan. Ya. Sedangkan yang bilangan negatif 6, karena itu nilainya negatif, maka arahnya ke kiri. Dimulainya dari titik angka 4. Ya. Dari angka 4, arah ke kiri menuju ke angka negatif 2. Kenapa kok negatif 2? Karena kita menghitungnya adalah 6 langkah dari angka 4. Ya. Kalau kita hitung 6 langkah dari 4 itu ujungnya berada di negatif 2. Terus hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah selisih. Ya. Selisih panjang dari garis yang warna hijau dengan garis yang warna biru. Ya. Itu yang menjadi nilai hasilnya. Maka hasil dari penjumlahan 4 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 2. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya, bisa mengikuti ya. Ya, negatifnya di depan. Bagaimana kalau negatifnya ke depan, yang diletakkan di depan? Langkahnya sama. Contoh ini, Pak Guru sudah membuatkan. Penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif. Bilangan bulat positif. Ya. Contoh negatif 3 ditambah 7. Kalau bilangan negatif, tadi arahnya kemana? Negatif arahnya kemana? Ke kiri ya. Ya, berarti kita buat garis bilangannya itu ke kiri dulu. Ya, karena bilangan negatif. Ya. Nah, seperti ini. Negatif 3. Kemudian, untuk menuliskan bilangan 7, maka karena 7 itu nilainya positif, maka arah tanda panahnya itu ke kanan. Mulainya dari negatif 3, kemudian ditarik 3 langkah menuju ke. Nah, ini kurang panjang kah ini? Ya, kurang panjang ya ini ya. Ini harusnya sampai 4. Nah, panjangnya sampai sini. Ya, panjangnya sampai sini. Maka hasilnya ini adalah 4. Ya, positif 4 atau 4 itu aja. Ya. Nah, ini ya. Negatif 3 ditambah 7 ya. 7 langkah ke kanan. Kemudian hasil akhirnya adalah, oh ini keliru. Angkanya adalah 4 di sini. Nah. Paham sampai sini? Paham ya? Ya. Ya. Sekarang ini untuk penjumlahan. Ya. Sekarang kita lanjutkan, tadi kita menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan dengan tanpa garis bilangan? Karena kalau kita menggunakan garis bilangan itu kan terbatas. Paling untuk penjumlahan dengan garis bilangan itu hanya untuk angka-angka yang nominalnya kecil. Misalnya ini tadi kita contohkan kurang dari 10. Bagaimana kalau kita menemukan penjumlahan yang angkanya itu sangat besar, misalnya di atas 50 atau di atas 20 ke atas, kan kita tidak mungkin membuat garis bilangan yang panjang sekali, ya, atau sampai ratusan. Nah, itu kan kalau harus membuat garis, itu kan nanti malah kertas kita tidak cukup, ya, sangat terbatas kalau kita harus menggunakan garis bilangan. Nah, kita bisa melakukan penjumlahan bilangan bulat tanpa dengan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Ya, ini harus kita pahami karena tadi kalau harus menggunakan garis bilangan itu sangat terbatas jumlahnya. Ya, nah. Untuk penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan itu dibedakan menjadi 2, ya, yaitu penjumlahan 2 bilangan bulat yang sama tandanya, ya, misalnya negatif dengan negatif, positif dengan positif, itu berarti tandanya sama, ya. Kemudian ada yang penjumlahan 2 bilangan bulat yang berbeda tandanya, misalnya tadi menemukan penjumlahan yang antara negatif 5 dengan positif 7 misalnya. Nah, itu kan berbeda tanda. Ya, ini yang akan kita bahas ya, tanpa menggunakan garis bilangan.
Nah, ini materi berikutnya, penjumlahan dua bilangan bulat yang sama tandanya. Ini ada ketentuannya, kalian bisa baca di halaman 9 itu ada, ya. Untuk menjumlahkan dua bilangan bulat yang sama tandanya, ini ada caranya. Cara yang pertama adalah jika kedua bilangan merupakan bilangan positif, maka kedua bilangan itu langsung ditambahkan. Ya, bisa langsung ditambahkan. Misalnya 30 ditambah 20 kan sama-sama positif. Berarti tinggal langsung dijumlahkan. Ya. Berarti hasilnya 50. Cara yang kedua, jika kedua bilangan merupakan bilangan bulat negatif, kedua bilangan tersebut ditambahkan, kemudian diberi tanda negatif pada hasilnya. Jadi kalau untuk sama-sama negatif, itu caranya juga sama. Angkanya dijumlahkan saja, nanti terus diberi tanda negatif. Contoh, ya. Contoh yang pertama, ini penjumlahan antara positif dengan positif. 13 ditambah 27. Kan angkanya besar ini. Kita tidak perlu membuat garis bilangan. Kalau membuat garis bilangan terlalu panjang. Ya. Kertas buku kalian mungkin tidak cukup. Ya. Berarti kita, karena ini sama-sama positif, contoh yang nomor 1, maka caranya tinggal menjumlahkan atau langsung ditambahkan. Cara menambahkan bisa menggunakan penjumlahan bersusun, ya. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 25 ditambah negatif 30. Ini berarti penjumlahan sama-sama negatif. Maka aturannya sesuaikan dengan aturan yang kedua tadi. Caranya tinggal sama dijumlahkan, tinggal memberi tanda negatif pada hasil akhir. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sekarang Pak Guru punya contoh lagi yang kedua. Nah, misalnya 25 ditambah 40, tinggal jumlahkan saja. Ya. Kemudian yang negatif dengan negatif ya sama, tinggal dijumlahkan saja, kemudian diberi tanda negatif begitu saja. Ya. Ini untuk penjumlahan bilangan bulat yang tandanya sama. Ya. Kemudian bagaimana kalau penjumlahan dua bilangan bulat yang berbeda tanda? Ya, misalnya negatif dengan positif. Caranya bagaimana? Ini ada ketentuan yang perlu dipahami bahwa penjumlahan dua bilangan bulat yang berbeda tanda dapat dilakukan dengan mencari selisih kedua bilangan tersebut tanpa memperhatikan tandanya. Jadi kalian yang terpenting adalah mencari selisihnya. Selisih itu KCE. Ada? Selisih itu KCE. Berarti nanti dicari angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Ya, itu untuk mencari selisih. Ya. Caranya bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Hasilnya diberi tanda yang sama dengan bilangan yang lebih besar. Jadi untuk hasil akhirnya itu nilai positif atau negatif itu melihat angka yang besar tadi. Angka yang besarnya kalau negatif ya nanti hasil akhirnya negatif. Kalau angka yang besar itu positif maka hasil akhirnya adalah positif. Ya. Contoh. Coba kita lihat di contoh nomor 1. Negatif 51 ditambah 17. Ya, ini kan negatif ditambah positif. Nah, untuk
cari hasil akhirnya, kalian cukup menghitung selisihnya. Tadi untuk menghitung selisih itu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Karena di sini angka besarnya itu 51, maka 51 itu dikurangi dengan angka 17. 51 dikurangi 17 itu kan hasilnya 34. Kenapa kok hasilnya negatif? Karena nilai negatif ini mengikuti angka yang besar. Angka yang besar tadi kan 51 itu kan nilainya negatif. Maka hasil akhirnya negatif. Ya. Siapa yang belum paham? Oh, Rara kok baru bergabung, Rara. Pak Guru ulangi ya. Penjumlahan bilangan bulat yang berbeda itu caranya mencari selisih ya. Kemudian hasil akhirnya itu mengikuti dengan nilai pada angka yang terbesar ya. Ini tadi contohnya yang pertama. Negatif 51 ditambah 17. Caranya yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Ya. 51 kurangi 17 kan hasilnya 34. Kemudian hasilnya itu nilainya negatif atau positif? Lihat soalnya. Kalau soalnya itu yang besar itu nilainya negatif, maka kita tinggal tambahkan negatif di hasil akhirnya. Ya, maka hasil akhir dari negatif 51 ditambah 17 itu adalah negatif 34. Contoh yang berikutnya 120 ditambah 120 ditambah dengan negatif 50. Ya. Maka cara menghitungnya bagaimana? Di sini kan ada dua angka, 120 dengan 50. Yang besar yang mana? Coba. Ada yang tahu? Nah, 120 itulah yang dikurangi angka yang kecil. Ya. Berarti 120 dikurangi 50. 120 kurangi 50 kan hasilnya 70. Apa? Iya. Makanya caranya itu dengan cara dikurangi. Ini kan caranya. Soalnya memang disuruh menjumlah, tapi cara kita menyelesaikan itu dengan cara dikurangi. Ya. Terus hasilnya berapa? 70. 70 ini nilai positif atau negatif? Ada yang tahu? Kenapa positif? Yo. Kalau melihat ketentuannya bisa. Coba, kenapa kok 70 itu nilainya positif? Bukan angka depan ya, angka yang lebih besar. Ya, acuannya adalah angka yang lebih besar, bukan angka yang di depan, ya. Angka yang lebih besar itu karena nilainya negatif, ya, maka hasil akhir itu mengikuti pada angka yang lebih besar, bukan letaknya ya. Ya. Sekarang Pak Guru punya contoh yang berikutnya. Ini contoh misalnya negatif 24 ditambah dengan 60. Ya. Coba 24 dengan 60 itu lebih besar yang mana? Nah, 60. Maka angka yang lebih besar itu yang dikurangi. Ya. Berarti angka yang lebih besar itu yang dikurangi dengan angka yang kecil. Maka di sini caranya adalah 60 dikurangi 24. 60 kurangi 24 itu kan hasilnya
36. 36 ini positif atau negatif? Di sini adalah positif. Ya, kenapa kok positif? Ada yang tahu? Mengikuti? Ya, mengikuti pada angka yang besar. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, betul. Caranya seperti itu. Jadi tidak harus mengikuti yang letak angkanya di depan ya. Nah, tadi. Sekarang berikutnya ada contoh yang keempat. Negatif 150 ditambah dengan 75. Ya. Cara menyelesaikannya, angka yang besar itu yang mana? 150 dengan 75 itu yang besar yang mana? Ya, 150. Maka angka 150 itu dikurangi dengan angka 75. Ya. 150 kurangi 75 hasilnya adalah 75. Kenapa kok hasil akhirnya negatif? Kenapa? Ya, karena angka yang lebih besar itu adalah negatif. Ya, jadi kalau Pak Guru perjelas, ini ya angkanya adalah mengikuti dari udah ya. Ya, jadi angka negatif di sini yang Pak Guru lingkari itu adalah mengikuti angka negatif pada bilangan yang lebih besar. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi caranya pada penjumlahan bilangan yang berbeda tanda itu caranya adalah dengan cara mengurangi angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Ya. Setelah itu baru untuk menentukan hasilnya itu positif atau negatif, kuncinya adalah tinggal mengikuti pada angka yang besar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, nanti Pak Guru buatkan contoh misalnya yang lain. Ada pertanyaan? Iya, nanti Pak Guru beri latihan, nanti kalian kerjakan di rumah. Sebelum nanti kalian latihan di rumah, coba kalau ada pertanyaan sampaikan dulu, nanti kita bahas bersama di sini. Gimana? Kalau ada masih kebingungan, silakan disampaikan di sini, nanti kita bahas. Nanti setelah itu kalau sudah paham semua, Pak Guru beri tugas. Tidak ada? Yakin tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ini? Semuanya sudah paham? Paham, ya.
Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Pak Guru lanjutkan. Ini materinya untuk matematika Pak Guru ambil tidak terlalu banyak supaya nanti kalian tidak terlalu bingung. Maka materinya Pak Guru hanya cukupkan mengenai penjumlahan bilangan bulat. Ya. Untuk berikutnya nanti ada tugas. Tugasnya ini tugas belajar di rumah mengerjakan soal latihan di LKS halaman 8 dan 10. Ya. Soalnya tidak banyak, hanya berapa ini? 5 dan 12. Ya, yang itu bisa kalian kerjakan di dulu nanti baru difoto, ya. Yang halaman 10 ya, ayo berlatih halaman 8 dan halaman 10. Ya. Halaman 8 kan ada 5 soal, ya. Kemudian yang halaman 10 itu kan ada 12. Ya, silakan dikerjakan seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Kalau yang nomor 8 itu menggunakan garis bilangan, ya. Kalau yang nomor 10 itu tanpa menggunakan garis bilangan. Ya, berarti dengan cara lebih singkat seperti ini tadi, ya. Ya. Apa ada pertanyaan? Ya, sama caranya. Kalau yang nomor 8, nomor 10 kan caranya seperti ini. Ya, dengan cara dikurangi dulu, ya, baru nanti ketemu hasilnya. Di buku saja, karena kalau di LKS tidak cukup nanti. Kalau yang halaman 8, mungkin halaman 8 itu bisa dikerjakan di LKS. Kalau yang nomor 10, halaman 10, tolong itu dikerjakan di bukunya masing-masing. Ya, ada pertanyaan lain? Kenapa? Enggak, soalnya sama seperti di buku itu. Oh, itu soalnya. Oh ya. Kalau yang nomor 8 itu soalnya mengikuti garis pada garis bilangan yang sudah ada itu. Ya. Di situ kan sudah ada garis bilangannya. Berarti kamu tinggal menuliskan angka di situ. Makanya untuk halaman 8 silakan kalian bisa kerjakan langsung di LKS. Nanti kalau sudah jadi difoto. Untuk yang nomor halaman 10 itu dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Karena kalau langsung di LKS tidak cukup. Ya, karena itu harus ada caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini materinya sudah selesai. Pak Guru akhiri. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru akhiri. Kalau nanti misalnya masih ada kebingungan, nanti materi akan Pak Guru share. Nanti bisa kalian baca-baca di rumah. Atau dengan cara membaca di LKS, itu juga sama. Materinya tadi Pak Guru mengambilnya dari buku yang sama. Ya. Jadi nanti bisa kalian baca-baca.
Kalau tidak ada pertanyaan lain, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.